Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai seluruh, selamat datang kembali di channel Mamang Story. Kali ini Mamang bakal rekap alur cerita dari film Satu Suro. Apakah kalian tahu, Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, yang merupakan juga satu Muharram di kalender Hijriyah. Untuk umat Islam, Satu Suro atau Satu Muharram adalah hari baik sebagai tanda hijrah dari yang batil menuju yang hak. Namun sebagian masyarakat mempercayai mitos akan tingginya energi spiritual pada perpindahan waktu yang terjadi bisa membuat para arwah kembali gentayangan. Bahkan masyarakat tertentu menganggap bahwa malam Satu Suro adalah sebuah hari raya atau lebaran bagi para arwah dan makhluk halus. Serem gak tuh? Sebelum ke videonya, seperti biasa sediain dulu cemilan terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu meluncur. Film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Lastri yang baru saja berhasil melahirkan. Lastri langsung ngamuk mode on level tingkat dewa sampai semua staf rumah sakit menjadi terluka. Lastri ngamuk gara-gara anak yang baru ia lahirkan disembunyikan oleh semua orang. Ternyata alasan anaknya disembunyikan adalah karena Lastri akan membunuh anaknya sendiri. Lastri berhasil masuk ke ruangan bayi dan menguncinya dari dalam. Ia langsung menusuk anaknya. Itu bukan anakmu. Tapi ternyata itu bukan anaknya. Karena di ruangan tersebut banyak bayi, maka Lastri langsung membunuh semua bayinya. Jangan. Akhirnya pintu bisa didobrak. Tapi anehnya Lastri makin menjadi-jadi. Ia melemparkan semua barang yang ada sehingga tak sengaja tercipta sebuah kecelakaan, yaitu terbakarnya rumah sakit yang menewaskan seluruh staf serta Lastri sendiri. Semua kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Suro. Dan film Satu Suro pun dimulai. Film langsung beralih kepada seorang pria bernama Bayu dan pamannya Om Raharjo. Diketahui pamannya ini sangat baik kepada Bayu. Ia tahu jika Bayu yang profesinya sebagai penulis sedang ada masalah dalam perekonomiannya. Karena sebentar lagi istrinya Bayu melahirkan, maka Om Raharjo pun memberikan sejumlah uang serta mempersilahkan Bayu dan istrinya tinggal di rumah miliknya yang terletak di pedesaan dengan tujuan agar pikiran mereka menjadi lebih tenang. Ia mengatakan jika kelahiran anak pertama itu harus spesial. Akhirnya Bayu membawa istrinya, Adinda, yang tengah hamil besar pergi ke rumah pamannya yang lumayan jauh dari kota. Rumah itu sangat besar. Udaranya pun terasa sejuk dan menyegarkan. Mereka berdua sangat senang sambil menantikan kelahiran anak pertamanya. Malam harinya, mereka melihat-lihat album milik Om Raharjo yang masih tersimpan di rumah tersebut. Dan ternyata Lastri itu istrinya Om Raharjo Slur. Mereka segera tidur karena besok Bayu harus bangun pagi untuk meeting bersama penerbit. Keesokan harinya, Bayu segera bergegas, sedangkan Dinda nyantai-nyantai wae sambil nyeruput es teh manis hangat. Biar gak gabut-gabut amat, Dinda memutuskan untuk jalan-jalan ke pasar. Ia berniat akan membeli bunga sedap malam. Tapi kata penjualnya, sekarang bunga sedap malam lagi gak musim. Sekarang yang lagi musim itu bunga melati. Dinda melihat banyak sekali bunga melati. Ia bertanya, itu untuk apa? Ibu itu menjelaskan jika sebentar lagi kan malam Satu Suro, semuanya harus segera dipersiapkan. Ini bunga melatinya, di sana ada kambing, di situ juga ada ayam. Monggo dipilih mau yang mana. Tapi Dinda sama sekali tidak tahu tentang malam Satu Suro. Setelah ibu itu tahu Dinda tinggal di rumah kayu itu, seketika si ibu langsung menutup tokonya. Dan ia melihat ada seorang tunawisma yang menatapnya dengan tatapan menakutkan.
Sepulangnya dari pasar, Dinda terlihat akan membuat jus buah-buahan. Ketika sedang memotong-motong buahnya, ia dikejutkan dengan pisau yang tiba-tiba menancap pada talenan. Ia mendengarkan suara-suara di dalam gudang. Mas, Bayu yang baru pulang dari kantor tidak melihat Dinda di dalam rumah. Ia melihat bercak darah berceceran di bawah lantai. Dinda! Dinda! Mas kamu kenapa sih? Dan ternyata itu hanya mimpi buruk saja. Dinda segera menenangkannya. Ia tahu jika suaminya anti agama. Tapi agar lebih tenang, ia mengajak Bayu untuk sholat berjamaah. Tapi emang pada dasarnya si Bayu ini anaknya minus akhlak. Ia malah memilih buat lanjut tidur. Keesokan harinya, Bayu langsung OTW kantor. Di kantor ia ditegur oleh atasannya karena cerita novel inspiratif buatan Bayu kurang laku di pasaran. Maka dari itu, atasannya ingin Bayu membuat novel horor yang jelas-jelas itu bukanlah fashion Bayu. Di rumah, Dinda yang sedang tidur siang seketika bangun karena merasa mual. Ia memutahkan paku, silet, dan juga seorang bayi hingga mulutnya robek. Tapi ternyata itu mimpi buruk. Bayu yang baru pulang melihat Dinda sudah kontraksi, pertanda akan segera melahirkan. Bayu langsung membawa Dinda ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Umum Kasih Hati. Dinda langsung dibawa ke ruang persalinan. Sementara itu Bayu pun harus menyelesaikan masalah administrasi dulu. Dokter mengatakan jika Dinda baru pembukaan 1, butuh waktu sekitar 3-5 jam lagi untuk melakukan proses persalinannya. Maka Bayu pun akan pulang ke rumah dulu untuk mengambil pakaian serta beberapa barang yang diperlukan. Di rumah sakit, Dinda mulai merasakan hal-hal janggal. Dimulai dari dokter perempuan yang menatapnya dari tadi dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Lalu dokter persalinan yang menjedotkan keningnya sendiri ke tembok, Dokter gak apa-apa. sehingga kepalanya berdarah. Selain itu, ia merasa jika rumah sakit ini sangat sepi. Tiba-tiba semua orang menghilang. Di samping itu, setelah mengambil beberapa perlengkapan, Bayu merasa ada orang di dalam rumahnya. Tapi setelah dicek, ia tidak menemukan siapapun. Ia terkejut melihat seorang nenek-nenek sudah ada di hadapannya. Karena takut, Bayu langsung tancap gas OTW rumah sakit. Di pertengahan jalan, Bayu memberhentikan mobilnya sejenak untuk membeli makanan. Ia lapar, belum makan dari tadi siang. Bapak pedagang mengatakan jika warungnya sebentar lagi akan tutup. Loh, kok tutupnya cepet banget? Tanya Bayu. Bapak itu menjawab, justru ia tutupnya kemalaman. Semua warung di daerah sini sudah pada tutup. Soalnya kan malam ini malam 1 Suro, hari rayanya para setan, atau hari lebarannya para makhluk halus. Jadi banyak para warga yang lebih memilih diam di rumahnya. Bayu yang tak percaya pun malah tertawa. Bapak itu bertanya, emangnya malam-malam gini Bayu mau kemana? Bayu menjawab ke rumah sakit, istrinya melahirkan malam ini. Seketika bapak itu terkejut karena di sini sudah tidak ada rumah sakit yang beroperasi lagi. Pemandangan menyeramkan terjadi ketika Bayu kembali ke rumah sakit dan menemukan sebuah bangunan kosong tak berpenghuni. Ternyata gedung rumah sakit tersebut sudah 15 tahun terbengkalai karena kebakaran. Bayu memberanikan diri untuk memasuki rumah sakit itu karena istri dan calon anaknya berada di dalamnya. Namun anehnya, di penglihatan Dinda rumah sakit ini masih terlihat seperti biasanya. Tetapi semua orang mendadak menjadi hilang. Dinda terus berusaha mencari keramaian. Akhirnya ia melihat ada seorang cleaning service. Tapi ternyata cleaning service itu seorang hantu yang kepalanya hampir putus lur.
Di sisi lain, Bayu mendengar suara-suara di dalam sebuah lemari. Ternyata itu hanya seorang kucing. Tak lama kemudian, ia mencium aroma busuk. Ia pun melihat ada jenazah pria gemuk terbaring di lantai. Tiba-tiba jenazah itu sudah ada di hadapannya. Ia segera berlari karena jenazah itu mengejarnya. Untungnya ia berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan, tapi itu tidak bisa menyelamatkannya. Jenazah itu membobol pintu menggunakan kapak. Bayu segera menjauh, naik ke atas atap gedung. Sialnya ia malah digedebros lalu pingsan. Di samping itu, Dinda berhasil menemukan keramaian. Ia bertanya kepada suster, sekarang suaminya ada di mana? Tapi para suster tidak ada yang menjawabnya. Selain itu, para pasien lain pun tidak ada yang menjawab dan meresponnya sama sekali. Tiba-tiba saja semua orang menghilang. Tak lama dari itu, muncul hantu Lastri yang membuat Dinda ketakutan. Dinda yang takut langsung berlari hingga masuk ke dalam kamar mayat. Pas mau balik lagi, kok pintunya hilang? Mau tak mau Dinda harus keluar lewat pintu yang ada di hadapannya. Secara tak sengaja ia menyenggol toples berisi jantung sehingga para mayat terbangun. Setelah berhasil memasuki pintu, ternyata ruangan berikutnya kamar mayat juga. Tiba-tiba pintunya hilang lagi. Karena panik ia menyenggol toples lagi yang membangunkan para mayat. Lagi dan lagi, ruangan berikutnya adalah kamar mayat. Ia sudah sangat ketakutan. Tiba-tiba saja para mayat mengepung Dinda dan akhirnya Dinda bisa keluar dari jebakan kamar mayat. Setelah itu, ia melihat arwah Lastri sedang menangis. Ia menjelaskan jika dulu para kelompok sekte gelap telah membuat anak yang dikandungnya menjadi titisan iblis. Tujuannya adalah untuk dijadikan alat pemujaan mereka. Tanpa Lastri sadari, ia telah dijadikan sarang tumbuhnya iblis. Maka dari itu ia akan membunuh anaknya, karena itu bukan anak manusia, melainkan anak setan. Lastri akan membunuh anak Dinda juga, tapi ia malah terpental ketika memegang perut Dinda. Dinda yang pingsan langsung dibawa oleh para perawat hantu. Anak Dinda pun berhasil dilahirkan, tepat pada malam 1 Suro. Ia melahirkan dibantu oleh para arwah staf rumah sakit. Dinda kebingungan, tidak tahu harus bagaimana lagi. Untungnya nenek misterius itu datang dan langsung melemparkan serbuk sehingga para hantu itu musnah. Ia langsung membuka ikatan tali di tangan dan kakinya Dinda. Setelah itu mereka berhasil merebut bayinya dan segera keluar dari rumah sakit ini. Dinda merasa kesakitan. Ia baru saja selesai melahirkan dan harus dipaksa untuk berjalan keluar rumah sakit. Di samping itu, Bayu baru sadar dari pingsannya. Akhirnya mereka pun bertemu. Lastri datang dari arah belakang. Mereka segera berlari dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Bayu segera mengazankan anaknya. Dinda sangat terharu karena baru kali ini suaminya menyebut nama Tuhannya. Tak lama kemudian, Lastri berhasil menerobos pintu. Bayu segera menyerangnya, tapi ia malah pingsan. Nenek itu juga pingsan ditabok oleh Lastri. Lastri akan menusuk anaknya Dinda, tapi ia tidak bisa melakukannya, seperti ada tameng yang melindungi Dinda dan anaknya. Lastri langsung mengangkat Bayu, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Bayu yang sudah terasuki langsung menabok nenek itu sampai si nenek pingsan lagi. Dinda langsung berlari, berusaha menyelamatkan diri dan anaknya. Ia bersembunyi ke dalam toilet. Bayu terus mencoba menyerang Dinda, tapi untungnya si nenek mulai sadar dan mencambuk Bayu menggunakan cambuk sakti yang membuat Lastri kesakitan. Para hantu perawat pun sudah berdiri di hadapan mereka. Mampus kau, Lastri! Akhirnya Lastri pun musnah, dibawa pergi oleh para hantu perawat tersebut. Sang nenek langsung menghampiri Dinda. Ia mengatakan jika mereka sudah selamat. Nenek itu pun ingin menggendong bayinya Dinda.
Tak pakai lama, si nenek langsung memukul wajah Dinda hingga pingsan. Keesokan harinya, Bayu yang baru sadar dari pingsannya menemukan Dinda sudah dalam keadaan babak belur. Dinda mengatakan jika nenek itu telah menculik anaknya. Setelah berhasil keluar dari rumah sakit, Bayu melihat jika nenek itu sedang melakukan ritual. Ia langsung memukul kepala si nenek, dan untungnya anaknya masih hidup dan berhasil diselamatkan. Mereka pun sangat bersyukur dan segera keluar dari desa tersebut. Ternyata Slur, si nenek belum mati. Ia langsung menari dan merasa senang. Ternyata Om Raharjo, pamannya Bayu, merupakan ketua dari kelompok sekte gelap. Nenek itu juga salah satu anggota sekte gelapnya. Dan ia melaporkan jika anak Bayu dan Dinda sudah berhasil tertanami oleh benih iblis. Om Raharjo pun sudah menyeting semua ini. Ia sengaja memberikan rumahnya agar misinya berjalan dengan lancar. Dan bayi itu telah menjadi titisan iblis dan akan dijadikan alat pemujaan supaya para kelompok sekte gelap bisa mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan kesejahteraan. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Intinya Om Raharjo, si nenek tunawisma, dan dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu merupakan anggota sekte gelap yang memburu bayi yang baru lahir untuk dijadikan titisan iblis agar bisa mereka puja. Gimana? Apakah kalian percaya dengan mitos-mitos malam satu suro? Jika kalian ingin memang bahas alur cerita film lainnya, boleh aja kok. Tulis aja ya judul filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.